Beberapa waktu yang lalu, seniman asal Indonesia Artnext mendapat lebih dari 20 laporan tentang kasus plagiarisme yang dilakukan oleh seniman kripto. Apa itu perbedaan gaya dan identitas visual? Hai, nama gue Mandy CJ, welcome back to TFR's YouTube channel. Mari kita ambil salah satu gaya seni yang sangat populer, yaitu manga. Manga adalah gaya yang berasal dari Jepang. Walaupun karya manga tuh banyak banget, mereka tuh mempunyai perbedaan yang inherent. Contohnya manga Doraemon dan manga Sailor Moon. Walaupun kedua manga tersebut adalah dengan gaya manga, mereka mempunyai identitas visual yang sangat berbeda. One is very sparkly and one is very cute and friendly. Gaya merujuk pada bagaimana seorang menciptakan imaji mereka, baik selalu penggunaan kamera, warna, nada, tipografi, pola, ruang, komposisi, dan sebagainya. Gaya tidak bisa dimiliki orang secara eksklusif, karena gaya adalah teknik atau metode. Ingat ya guys, gaya adalah teknik atau metode. You cannot keep gaya in a box and claim it as yours. Imaji, warna, dan gaya artistik berkontribusi pada identitas visual kita. Kuncinya adalah menyampaikan pesan mengenai siapa kita, apa yang kita perjuangkan, dan mengapa mereka harus melekat pada diri kita. Berbagai budaya, kultur, perilaku, dan keyakinan akan menumbuhkan identitas visual. Karena identitas visual adalah siapa diri kamu. It reflects on your works. Ilustrator yang menggunakan nama Fantasian menerjemahkan gaya sebagai teknik. Gaya itu teknik, seperti teknik menciptakan karya seni yang bisa dikategorikan ke dalam gerakan-gerakan tertentu, seperti contoh sapuan kuas khas dalam karya seni impresionis, dan karakteristik garis khas pada Art Nouveau, dan sebagainya. Kita masuk ke contoh kedua. Fotografer asal Indonesia, Henki Koncoro, dan fotografer asal Perancis, Alexander Manuel, mengabdikan gambar lanskap dalam nuansa hitam putih yang tak terbatas. Dalam foto-foto Henki ada nuansa tekstur, bentuk, dan garis yang jelas. Foto-fotonya menyoroti garis batas kegelapan dan cahaya, bayangan, dan sorotan. Foto-foto karyanya mencolok dan berani. Dapat dilihat bahwa ada nuansa kompleksitas dari dua hal yang berlawanan. Di sisi lain, foto-foto yang dibuat Alexander dipenuhi dengan dramatisasi dari lanskap yang lebih sunyi dan tenang yang dapat ditemukan di planet ini. Karyanya memiliki gaya elegan yang diraih melalui penggunaan teknik exposure panjang untuk secara alami merekam tensi yang ada dan tidak ada. Gambar-gambarnya alami dan memberi pemirsa secercah rasa kedamaian. Asik banget gak sih? Kedua seniman berbakat ini memiliki gaya unik dan karakteristik yang membuat mereka berbeda satu sama lain. Walaupun keduanya menggunakan foto-foto black and white, they have different meanings yang mereka hanya bisa temukan dengan identitas visual mereka sendiri, walaupun gayanya sama. Apakah gaya dan identitas visual bisa ditemukan di fashion? Of course they can. Dalam fashion, dengan berbagai gaya dan selera yang beragam, secara visual lebih mudah untuk menggambarkan dan membedakan satu desainer dengan desainer lainnya. Namun, untuk gaun pengantin, garis ini bisa kabur. Pilihan warna terbatas, tetapi secara tradisional, banyak pengantin yang memiliki gaun putih. Gaun pengantin adalah ceruk yang bagi beberapa mirip, namun sebenarnya rumit karena setiap rumah mode dan perancang memiliki gaya dan elemen khasnya masing-masing yang membedakan mereka satu sama lain. Contohnya, gaya pengantin Dior sangat berbeda dengan gaya pengantin yang dilakukan oleh Alexander Wang. Gaya mengacu pada langkah atau proses menciptakan seni untuk membangun citra tertentu. Sementara, identitas visual mengacu pada kumpulan elemen fisik yang membentuk gaya. Contohnya secara pribadi, aku tuh sangat-sangat terinspirasi dengan seniman seperti Andy Warhol, Basquiat, Daniel Richter, dan gue menggunakan gaya yang mereka bikin dan mengambil elemen-elemen itu sampai gue bisa menemukan identitas visual yang nyaman di aku sendiri. Aspek yang paling penting untuk mendapatkan identitas visual adalah memiliki muse atau inspirasi. Contohnya kita bisa lihat di koleksi Couture Chanel 2020-2021 yang dibuat oleh Virgin Viard dengan desainer Karl Lagerfeld yang telah meninggal dunia. Dia mengimajinasikan kembali merek tersebut melalui hari-hari awal Lagerfeld di mana
mana dia menemani para perempuan penuh gaya di Le Palace yang sangat eksentrik dan menggunakan gaun taffeta gaya punk rock dengan bulu-bulu dan perhiasan yang megah. Nah, dengan contoh-contoh semua ini, semoga kalian sudah mengerti perbedaan gaya dan identitas visual. Dengan kalian fokus mengembangkan gaya, fokuskan diri untuk berkarya di dalam gaya yang tertentu, mungkin dari situ kalian bisa menemukan identitas visual yang khusus kamu banget, yang lo banget, style lo banget. Jadi semoga you guys understand the difference. Untuk konten-konten edukasi selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share TFR's account, and follow our Instagram, our TikTok, our website, and I'll see you guys around. Bye!